up in the clouds are jealous knowing we felt something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shadow me when you touch. Will not return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Assalamualaikum Pak. Ya, Bapak tahu nggak tentang histori munculnya teori ekonomi makroekonomi sampai ekonomi makro modern? tidak tahu. Kalau Bapak nggak tahu, nanti saya coba jelaskan pemahaman saya. Di gini Pak, sejarah perkembangan teori ekonomi makroekonomi sampai ekonomi makro modern awal mulanya yaitu munculnya buku terkenal yang berjudul Kekayaan Bangsa-Bangsa yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1779. Fokus utamanya yakninya pada masa ini, kajian ekonomi masih berpusat pada hal-hal yang bersifat individual atau bagian-bagian kecil mikro. Pokok pembahasan yakninya membahas tentang perilaku konsumen, perilaku produsen atau perusahaan, penentuan harga pasar, dan bagaimana alokasi sumber daya dilakukan secara efisien. Jadi, teori mikro muncul lebih dulu karena para ahli ekonomi awalnya lebih tertarik mempelajari bagaimana unit-unit ekonomi terkecil bekerja. Berikutnya, perkembangan. Setelah Adam Smith, muncul ahli ekonomi lain seperti David Ricardo dan Alfred Marshall. Alfred Marshall dengan bukunya pada tahun 1860 memperhalus teori mikro dengan memperkenalkan konsep permintaan dan penawaran serta utilitas. Sampai abad ke-20, ekonomi masih didominasi oleh pemikiran mikro dengan asumsi bahwa jika pasar berjalan baik secara individu, maka perekonomian secara keseluruhan pasti akan baik-baik saja. Baik, selanjutnya lahir teori ekonomi makro. Perubahan besar terjadi setelah terjadinya depresi besar pada tahun 1929 sampai dengan 1930-an. Pada saat itu, teori mikro tidak cukup mampu menjelaskan fenomena seperti pengangguran massal yang tinggi, produksi negara yang anjlok drastis, dan kemiskinan yang meluas meskipun pasar bebas tetap berjalan. Sebagai jawaban atas krisis tersebut, muncul seorang ahli ekonomi bernama John Maynard Keynes yang menerbitkan buku The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Fokusnya yakni Keynes mengubah pandangan dengan melihat perekonomian secara keseluruhan agregat. Pokok pembahasan yakninya membahas tentang pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Jadi, teori ekonomi makro muncul karena adanya kebutuhan untuk menganalisis masalah-masalah yang bersifat luas dan menyeluruh yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori mikro. Jadi materinya gitu Pak, apakah Bapak sudah paham? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Permisi Bu, kami izin bertanya Bu. Ya, boleh. Tanya apa sayang? Ibu tahu nggak sih tentang konsep ekonomi makro dan juga teori-teorinya? Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, bukan individu atau perusahaan. Oh, baik. Terima kasih ya Bu. Nah, kami mau sedikit nambahin nih Bu tentang konsep ekonomi makro dan teori-teori ekonomi makro. Jadi gini penjelasannya, Bu. Ekonomi makro ini melihat ekonomi sebagai satu kesatuan yang sangat besar. Jadi membahas tentang kesehatan ekonomi sebuah negara secara keseluruhan yang biasanya diatur oleh kebijakan-kebijakan besar dari pemerintah dan bank sentral. Mungkin Ibu pernah merasakan
Kenapa uang 100.000 sekarang cepat sekali habis? Nah, itulah yang disebut sebagai inflasi. Ekonomi makro mempelajari kenapa harga-harga bisa naik dan bagaimana caranya agar nilai uang kita tidak terkikis oleh pencuri tak terlihat ini. Selain itu, ada juga yang disebut tingkat pengangguran. Ini bukan sekedar angka statistik. Angka ini menunjukkan kesehatan pasar tenaga kerja di suatu negara dan mencerminkan menjadi beberapa banyak potensi sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan. Kemudian ada PDB atau produk domestik bruto. Anggap saja ini seperti rapor ekonomi tahunan dalam sebuah negara. Ini adalah ukuran paling penting untuk melihat seluruh aktivitas ekonomi. Jika PDB meningkat, artinya ekonomi negara sedang berkembang. Harapannya, semua orang juga bisa mendapatkan bagian yang lebih besar. Lalu, siapa yang mengendalikan ekonomi sebesar ini? Nah, yang mengendalikannya ada dua. Yang pertama yaitu pemerintah yang mengendalikan melalui kebijakan fiskal, yaitu mengatur pajak dan belanja negara. Dan yang kedua yaitu bank sentral yang mengendalikan melalui kebijakan moneter, yaitu mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Keduanya harus saling berjalan selaras agar ekonomi negara tetap stabil. Dalam ekonomi makro, terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara bekerja secara keseluruhan. Salah satu teori yang paling awal adalah teori klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Teori ini beranggapan bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme yang disebut invisible hand, sehingga campur tangan pemerintah sebaiknya dibatasi. Berbeda dengan itu, teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis seperti Great Depression, di mana pemerintah perlu mengatur pengeluaran dan kebijakan fiskal. Selain itu, terdapat teori monetaris yang dipelopori oleh Milton Friedman yang berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi inflasi. Teori neoklasik kemudian berkembang sebagai penyempurnaan dari teori klasik dengan tetap menekankan efisiensi pasar dan rasionalitas individu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di sisi lain, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Robert Solow menjelaskan bagaimana suatu negara dapat mencapai pertumbuhan jangka panjang melalui faktor-faktor seperti modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, teori siklus bisnis menjelaskan bahwa perekonomian tidak selalu stabil, melainkan mengalami fluktuasi berupa fase pertumbuhan, puncak, penurunan, hingga krisis. Terakhir, teori ekspektasi rasional yang dikembangkan oleh Robert Lucas Jr. menyatakan bahwa pelaku ekonomi membuat keputusan berdasarkan perkiraan terhadap kondisi masa depan, sehingga kebijakan pemerintah terkadang menjadi kurang efektif karena sudah diantisipasi sebelumnya oleh masyarakat. Nah, jadi gitu penjelasannya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Bang, misi bang. Iya bang, apa tuh bang? Abang tahu teori ekonomi makro modern nggak bang? Gak tahu bang, apaan tuh bang? Saya bantu jelasin ya bang. Teori-teori ekonomi makro modern berkembang untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja dalam menghadapi perubahan, krisis, dan pertumbuhan jangka panjang. Salah satu yang paling berpengaruh adalah teori Keynesian modern yang berasal dari pemikiran John Maynard Keynes. Teori ini menekankan bahwa harga dan upah tidak selalu fleksibel dalam jangka pendek, sehingga pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara cepat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi resesi dan pengangguran tinggi. Di sisi lain, teori klasik baru yang dipelopori oleh Robert Lucas Jr. berpendapat bahwa pasar cenderung efisien dan individu bertindak berdasarkan ekspektasi rasional. Menurut teori ini, kebijakan pemerintah seringkali tidak efektif karena pelaku ekonomi sudah mengantisipasi dampaknya. Cabang dari teori ini adalah Real Business Cycle atau RBC yang menjelaskan bahwa fluktuasi ekonomi terjadi akibat perubahan faktor real seperti teknologi dan produktivitas, bukan karena gangguan moneter atau kebijakan pemerintah.
Selanjutnya, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tapi juga oleh faktor internal seperti inovasi, pendidikan, dan investasi sumber daya manusia. Teori ini memberikan peran penting bagi kebijakan pemerintah dalam mendorong riset dan pengembangan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dalam bidang moneter, pemikiran Milton Friedman melahirkan pendekatan monetarisme yang menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas harga. Berkembang dari sini muncul modern monetary theory atau MMT yang menyatakan bahwa negara yang memiliki kedaulatan atas mata uangnya tidak mudah mengalami kebangkrutan selama inflasi tetap terkendali. Teori ini mengubah cara pandang terhadap defisit anggaran dan peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, pendekatan baru seperti behavioral macroeconomics yang dipengaruhi oleh Daniel Kahneman menunjukkan bahwa pelaku ekonomi tidak selalu rasional karena keputusan mereka sering dipengaruhi oleh bias psikologis. Sementara itu, teori siklus keuangan menyoroti pentingnya sektor keuangan seperti kredit dan harga aset dalam memicu fluktuasi ekonomi, terutama setelah krisis global. Secara keseluruhan, teori-teori ekonomi makro modern memberikan perspektif yang beragam dalam memahami dinamika ekonomi, mulai dari peran pemerintah, pelaku individu, sehingga pengaruh sektor keuangan dan inovasi. Kombinasi ini dari berbagai teori ini membantu para ekonom untuk membuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjelasannya. Oke bang, paham bang. Sama-sama bang.